It's time to post Proud of Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pemirsa Hasil TV, kembali lagi tentunya di Proud of Sunnah Podcast Post. Alhamdulillah kali ini kita masih berkesempatan tentunya dengan gurunda kita, dengan Ustadz kita Al-Ustadz Muhammad Asror Habibi LC Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum beranjak kita akan lanjut nih Ustadz ke pembahasan berikutnya nih Ustadz. Ini Masya Allah lagi Ustadz. Pembahasan apa? Ustadz, ini Ustadz. Kita di sini insya Allah teman-teman, para pemirsa Hasil TV juga ingin menjelaskan ataupun sekali membantah Ustadz, stigma miring yang berada di tengah-tengah masyarakat Ustadz. Persepsi ataupun pemikiran sebagian orang-orang yang masih keliru. Iya. Bahwa katanya nih Ustadz, katanya kalau udah hijrah itu nggak boleh, maksudnya hidup yang seperti ini mungkin. Kalau udah hijrah itu kita tuh harus hidupnya susah. Iya. Mungkin ya kita tidak menyangkal ada benarnya dengan hidup qanaah dan lain-lain, mungkin Ustaz akan jelaskan nanti. Tapi bagi sebagian orang ini mengharuskan diri untuk susah nih gitu. Padahal dia mempunyai kesempatan atau mempunyai peluang untuk bisa hidupnya lebih baik, mungkin secara ekonomi Ustaz atau secara pekerjaan. Tapi begini, dia hijrah, mohon maaf, membatasi diri. Saya hijrah yaudah saya cuma bisa jadi pedagang, tanpa bukan bermaksud merendahkan. Pedagang hal yang mulia gitu Ustaz ya. Nabi SAW juga pedagang, tapi ya saya dagang seadanya aja lah. Padahal mungkin dia bisa buka toko misalnya, tapi dia mencukupi dengan hanya jualan antar pintu ke pintu atau antar muka ke muka. Atau mohon maaf lagi sekali lagi nih stigmanya, ya cukup lah kalau hijrah itu udah bisa jual madu, jual gamis, jual herbal. Padahal misalkan dia bisa jadi seorang pebisnis Ustaz. Misalkan dia bisa jadi seorang guru ataupun misal dia bisa jadi orang yang mempunyai kesempatan yang lebih bagus Ustaz. Nah, masih ada stigma-stigma seperti itu. Nah, makanya kita ingin bertanya nih langsung dengan Ustadz ya kan. Kita akan bertanya langsung tentunya, apa benar di dalam agama Islam orang-orang yang bertobat kemudian hijrah, apakah benar dia harus hidupnya jadi susah, tidak boleh bekerja yang istilahnya mendapatkan uang yang banyak, buka bisnis itu nggak boleh, mencukupkan dengan yang ada walaupun dia bisa berusaha lebih gitu Ustaz. Ini apa benar? Tafadhol Ustazi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Sebenarnya kalau kita baca sejarah-sejarah para sahabat, Nah, Ustaz. ya. Ada secara garis besar itu mereka terbagi kepada dua. Oh, terbagi menjadi menjadi dua ya. Tapi kalau kita rincikan sebenarnya lebih. Baik Ustaz. Ada sahabat-sahabat itu yang hidupnya susah. Oh, Tim. Ada sahabat-sahabat itu yang hidupnya justru dibukakan dunia oleh Allah Taala kepada mereka. Oh, Masya Allah. Mereka berdagang. Ketika mereka nampak peluang berdagang semakin besar, maka mereka semakin giat untuk berdagang. Sahabat juga berdagang, berbisnis lah Ustaz ya di saat itu ya. Berbisnis. Pada asalnya memang tidak ada larangan untuk itu. Bahkan kalau kita bisa kalau kita bisa menggabungkan dua hal tadi tanpa melalaikan agama kita, tanpa melalaikan hijrah kita, maka ada kalanya justru mereka-mereka ini dipuji oleh Allah Taala. Dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa yang kedua ini sahabat-sahabat yang kita bicara dulu, sahabat-sahabat yang kaya ya. Sahabat-sahabat kaya, baik. Seperti Abdurrahman ibn Auf. Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman ibn Auf? Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Nah, pengusaha nih Ustaz ya. Pengusaha besar. Pengusaha besar. Miliarder. Di zaman sahabat Nabi SAW. Miliarder Ustaz. Dia pernah mengatakan, dan ini disebut dalam kitab-kitab sejarah. Mana Ustaz? Semenjak dia mendapatkan doa dari Nabi SAW, dinoakan keberkahan keluarganya dan hartanya. Semenjak itu kata Abdurrahman, setiap saya keluar rumah dan di hadapan saya ada batu, andaikan saya membuka batu itu sudah ada emas yang menunggu kedatangan saya di situ. Gimana kira-kira itu? Masya Allah. Allah bukakan dunia untuk mereka. Peluang luar biasa. Luar biasa. Ya. Tetapi dunia yang Allah bukakan untuk mereka tidak menjadikan mereka lalai. Nah, ini dia nih. Ini dia. Tidak menjadikan mereka tidak menuntut ilmu setelah itu. Jadi pindahnya mereka kepada kebaikan-kebaikan. Kendati pun bersama mereka ada dunia setelah itu. Baik Ustaz. Tetapi mereka tidak melalaikan diri.
dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismu. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Di rumah yang Allah izinkan untuk diangkat di sana nama-namanya, berzikir di pagi hari dan di petang hari, laki-laki. La tulhihim tijarah, yang tidak melalaikan mereka perdagangan mereka akan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka tetap mengerjakan salat, mereka tetap menunaikan zakat. Apa yang Allah wajibkan kepada mereka, mereka lakukan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kita sanggupkah seperti itu? Nah, di sini yang menjadi pertanyaan itu. Ustaz, afwan Ustaz, sebelum Ustaz lanjut, izin Ustaz. Ini menarik, maksudnya poin di tadi. Abdurrahman bin Auf, sahabat, dikasih kesempatan seperti itu, dibukakan Masya Allah pintu rezekinya, tapi Allah memujinya karena dia berhasil untuk dengan kekayaan tidak melalaikan dia. Berarti melalaikan dia. Oh, berarti bukankah harusnya fokus ibadah aja gitu Ustaz, fokus ibadah, terus ngapain kita cari dunia, udah gitu. Jadi, kita fokus ibadah, Allah kan lebih cinta gitu Ustaz. Jadi nanti itu tipikal sahabat berikutnya. Oh. Tipikal sahabat berikutnya. Baik Ustaz. Ya. Baik. Jadi intinya pertama dulu ya. Jadi ada yang kaya seperti Abdurrahman, seperti Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi ingat, tidak melalaikan agama mereka, kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Nabi, kecintaan mereka ke akhirat, kecintaan mereka kepada ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Taala. Tidak ada kita dapatkan. Sekarang pertanyaannya, sanggupkah kita seperti mereka? Itu sekarang. Ini mohon maaf gitu. Afwan Ustaz. Biasanya kalau kita sanggup seperti mereka, seperti itu malah terlalaikan. Mungkin ini sebagian husnuzan kita kepada orang-orang yang memiliki stigma yang seperti itu. Walaupun stigma tadi mungkin ya tetap diterangkan lah. Mungkin tidak seperti itu juga. Semua, ya. Tidak semua seperti itu. Tapi mungkin baik sangka kita kepada teman-teman yang mungkin punya stigma seperti itu, setelah hijrah itu udahlah, gak usah sibuk dengan dunia, gak usah sibuk dengan itu. Betul, Ustaz. Mungkin maksud mereka itu, kalau sekiranya dunia itu sampai melalaikan hijrah kita itu. Hijrah itu ujung-ujungnya apa? Hanya penampilan saja. Dia sudah jenggotan, kemudian celana sudah cingkrang gitu kan. Sudah inilah. Tetapi tidak pernah nongol nih dalam majelis ilmu. Mana sibuk berdagang. Sibuk dunia. Mungkin timbullah stigma itu gitu gara-gara di situ. Karena itu gitu. ya. Tapi kalau kita bisa mempertahankan hijrah kita, setelah kita hijrah kita dalami agama, kita tetap salat di masjid, berjamaah, hadir majelis ilmu dengan kesibukan-kesibukan kita berdagang, bisnis dan sebagainya. Tafadhol, Allah tidak larang juga. Dan itu yang dilakukan Abdurrahman bin Auf dan dipuji Allah. Dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan ya, bukan hanya dia, tetapi orang-orang rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak melalaikan mereka perdagangan yang mereka punya, bisnis yang mereka punya, jual beli yang mereka lakukan, tetapi mereka tetap bisa berzikir kepada Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, tidak buta karena dunia-dunia yang Allah bukakan itu dari zikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini dia. Allah tabarakallah. Kemudian contoh yang kedua begini. Baik, lanjut Ustaz. Abu Darda itu sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. Abu Darda. Ya, sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, seorang saudagar. Oh, awalnya memang dari saudagar. Jadi kalau Abdurrahman ibn Auf awalnya tidak. Bukan Ustaz ya? Bukan. Dari pedagang minyak samin ujung-ujungnya menjadi pedagang besar. Miliarder sahabatnya. Abdurrahman Abu Darda sebelum dia masuk ke dalam agama Islam itu seorang sudah berdagang. Oh, seorang saudagar, seorang pembisnis juga. Dan Abu Darda ini seorang yang terakhir masuk ke dalam agama Islam di lingkungan dia. Salah satu yang akhir ini Ustaz ya, baik. Dia punya sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Ya, sudah masuk ke dalam agama Islam, dia belum. Tapi tiap hari nih Abdullah bin Rawahah ngajak dia, udahlah masuk ke dalam agama Islam, udahlah. Ujung-ujungnya masuk. Oh, Masya Allah. Lalu bagaimana dia dengan perdagangannya? Apa ditinggalnya gitu? Apa ditinggal bagaimana? Menurut antum bagaimana? Abu Darda yang setahuannya ini Masya Allah sedekahnya luar biasa nih. Sebenarnya anak nggak tahu nih. Ditinggal perdagangan. Oh, ditinggal Ustaz. Ditinggal. Bisnis ini saudagar nih, miliarder segala macam itu ditinggal perdagangan. Ini yang kita sebut tadi ya. Ditinggal perdagangannya. Kenapa? Kata dia. Kenapa itu Ustaz?
tentu kan orang kan situasi dan kondisi diri kan berbeda ya. Iya, betul. Ini ya. Abu Darda mengatakan, begitu aku masuk ke dalam agama Islam, ya, dan aku mulai belajar memahami agama Islam, menekunkan diri dalam beribadah, aku ingin mengumpulkan dua hal. Apa itu, Ustaz? Mengumpulkan dunia dan agama, mengumpulkan akhirat. Perdaganganku tetap aku lakukan, tapi aku tekun beribadah. Aku tekun menuntut ilmu. Tetapi ternyata aku tidak mampu. Oh. Paham itu? Paham. Ternyata aku tidak mampu. Lalu aku korbankan duniaku. Tinggalkan nih. Ditinggalkan ini. Maka dia fokus beribadah. Dia ambil secukupnya saja. Apa yang menjadi kebutuhan primer bagi diri dia, kebutuhan keluarga dia, sudah situ saja. Jadi hidup sulit pun mereka artinya tidak sampai menzalimi keluarganya. Oh, udah hijrah kemudian tak mau cari nafkah, enggak seperti itu. Tetap mereka bekerja, tetap mereka berupaya untuk menghidupkan diri dan keluarganya, tetapi sesuatu yang lebih mereka nggak ambil lagi tuh. Mereka tidak ambil lagi. Mencukupkan dengan itu karena aja, itu yang mereka pandang diri mereka. Mungkin dia tidak sama dengan Abdurrahman bin Auf. Mungkin dia tidak sama dengan Utsman bin Affan. Berbeda kan? Baik. Jadi ketika dia ingin menggabungkan dua hal tadi, nggak mampu dia. Nggak mampu. Mana yang dia pilih? Akhiratnya atau dunianya? Akhiratnya. Udah dia keluarkan. Bahkan pernah satu kejadian ini. Orang bertamu ke rumah Abu Darda itu ya. Dan sebagaimana menyambut tamu ini termasuk sesuatu yang mereka agung-agungkan ya, sesuatu yang Allah, mereka perhatikan. Di rumah itu mereka siapkan kamar untuk khusus tamu ya, agar orang bisa bermalam di rumahnya. Ini kebiasaan mereka dulu. Baik. Begitu datang orang bertamu ke rumahnya, begitu makan malam dia suguhkan hidangan malam ya, hidangan malam. Karena makan itu masih ada, itu kan kebutuhan primer ya. Betul. Dia tidak keluarkan seluruh hartanya, tapi yang tidak dia butuhkan saja maka dia keluarkan. Ketika ingin tidur ketika itu, ternyata tidak ada selimut untuk tamu. Tidak ada selimut untuk tamu. Nggak ada selimut nih untuk tamu ya. Tamu sesama mereka itu saling berkata, mana selimut ini? Ini dingin ini. Tamu minta. Masya Allah. Ya. Kemudian ada salah satu di antara mereka, oke, aku minta kepada Abu Darda. Ngomong dia nih. Begitu dia menemui Abu Darda di rumahnya, dia lihat Abu Darda, dia saja nggak punya selimut. Ya Allah. Dia saja tidak memakai selimut. Kemudian ini tamu bertanya kepada Abu Darda, kemana barang-barang kalian? Abu Darda mengatakan, kami sudah hantar semuanya ke rumah kami yang di sana. Ada rumah lagi atau gimana? Ada dua rumah. Diterangkan maksudnya. Ya, ternyata maksudnya rumah akhirat. Masya Allah. Subhanallah. Ini sesuatu yang mungkin menurut dia memang dia tidak butuh. Dia tidur tanpa selimut pun bisa. Iya kan? Dia tidur tanpa mesti ada selimut yang tebal, mesti ada, tidak ada kasur yang empuk, tidak ada bantal yang empuk, dia bisa. Kemudian menurut dia tidak butuh, malah dia keluarkan seluruhnya. Dan diinfakkan itu. Dia infakkan semua. Ya Allah. Bahkan ketika Abu Darda diangkat oleh Umar menjadi seorang imam, menjadi seorang da'i, menjadi seorang pembina masyarakat di Syam. Itu fasilitas dilengkapkan oleh Umar, tapi juga tidak dipakai oleh Abu Darda itu. Masya Allah. Ya, tidak dipakai oleh Abu Darda. Begitu Umar mengunjungi Syam itu, mengunjungi rumahnya Abu Darda itu di malam hari, maka begitu Umar melihat bantalnya dari pelana unta, kemudian kasurnya hanya tikar yang tipis. Kemudian selimutnya ketika itu kain tipis yang tidak bisa melindunginya dari dinginnya negeri Syam. Apa kata Umar ketika itu? Rahimakallah ya Abu Darda. Semoga Allah merahmati Abu Darda. Afalam uwasi'uhu laka? Bukankah aku telah mencukupi untukmu? Iya, dia kan tugas negara ini kan, tugas agama itu dari seorang khalifah, difasilitasi semuanya. Sebagai Umar sebagai seorang khalifah ya wajar dong dia memfasilitasi orang-orang yang dia ini utus ini, petinggi-petinggi atau pejabatnya, gubernur difasilitasi, para dai difasilitasi ketika itu yang diutus-utus ya. Umar berkata, bukankah aku telah memberikan kamu fasilitas wahai Abu Darda? Tapi kenapa seperti ini hidup? Apa kata Abu Darda? Ya Umar, tidakkah engkau pernah mendengar sabda Nabi? Nabi bersabda kepada kita waktu itu, hendaklah kamu mengambil bekalmu di muka bumi ini seperti orang musafir.
Fabaka Umar. Umar ketika itu menangis dan menangis mereka berdua sampai masuk waktu fajar. Jadi memang ada dua ya. Ada dua. Istilahnya artinya apa? Kaya tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, Ustaz. Ya. Setelah hijrah ingin bekerja silahkan. Tapi kalau sibuk karena dunia, hijrah kita hilang, tinggal mungkin hanya penampilan saja. Nah, Ustaz. Apalah arti dunia? Ini jadi masalah ini. Baik. Ini jadi masalah. Baik. Tapi kalau selagi kita bisa menggabungkan, dunia kita jadikan untuk ya fasilitas-fasilitas akhirat kita, hasan, maka bagus seperti Abdurrahman ibn Auf. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita mampu seperti itu? Tapi ini Masya Allah. Kalau sekiranya kita tidak mampu, maka ambillah sesuatu yang tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai sesuatu yang berlebih-lebihan itu melalaikan kita dari agama kita. Dan ini sebenarnya akhi senada dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap porsi kita kepada agama itu lebih besar. Jadi bukan seimbang ya. Jangan disalahpahami juga. Ini seimbang antara dunia dengan akhirat. Bukan seimbang. Akhirat lebih utama. Wabtaghi fima atakallah, kata Allah. Kamu perjuangkan, kamu cari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat. Untuk dunia Allah selipkan satu titik pesan saja, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupakan bagianmu di muka bumi. Ya kan? Allah enggak melarang kita berdagang. Allah enggak melarang kita kaya. Allah tidak melarang kita punya uang. Allah tidak melarang kita punya fasilitas-fasilitas. Tapi kalau ini semua justru melalaikan hijrah kita, melalaikan agama kita, tidak mau lagi sholat berjamaah. Nanti kalau berdagang nih misalnya, pengen nyari tempat sholat yang paling cepat sholatnya. Oh, iya udah kan? mulai nih. Udah mulai, Pak. Mana tempat yang paling cepat sholatnya? Ya, paling cepat komatnya, paling cepat sholatnya, udah ke sana aja. Kenapa? Lagi. Ini perdagangan ini, pelanggan banyak. Biasa sholat sunnah, banyak. Ini hilang semua saat. Kalau seperti itu apa artinya dunia itu? Gak ada. Wallahi, dunia ini tidak ada. Satu sayap lalat di mata Allah tidak ada. Tapi kalau bisa menggabungkan seperti Abdurrahman ibn Auf, Utsman bin Affan, udah kejar itu juga. Berusaha, tetapi duniamu jadikan untuk menopang akhirat. Seperti mereka-mereka yang menjadikan dunia mereka untuk menopang akhirat mereka. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, hikmah penjelasan dari Ustadz Asror, Masya Allah ini tanpa langsung mengatakan, menghadirkan dua contoh kasus yang dapat kami pahami ini, Masya Allah Ustadz ya. Ternyata membatas stigma tadi nggak bisa langsung dari satu sisi Ustaz ya. Memang dan itu sudah ada dari zaman sahabat, lagi-lagi Ustaz ya, zaman Nabi Ustaz ya. Karena kalau kita katakan hijrah halus sulit. Nah, Ustaz. Bagaimana dengan Abdurrahman ibn Auf? Nah, iya ini. Ya kan? Bagaimana? Oh, hijrah harus kaya juga. Sahabat-sahabat banyak yang fakir, banyak yang miskin juga. Dan lagi-lagi ini kisah Abu Darda. Jadi harus kita terangkan bagaimana kekayaan, bagaimana kemiskinan ya, harus kita seperti itu. Tapi mungkin kita nggak kasih pemirsa ataupun akhi yang nonton gini mau pilih seperti Abdurrahman bin Auf atau Abu Darda. Harus pilih nih, nggak sadar. Tapi Masya Allah itu hikmah ya ini ya Allah. Semoga Allah cukupkan kita dengan harta yang halal dan keberkahan nih Ustaz ya. Ya intinya tentu kita bersikap zuhud ya. Kita qanaah tetap, zuhud tetap. Kaya itu bukan menafikan zuhud akhi. Nah ini nih. Abdullah ibn Mubarak itu seorang yang terkenal di masanya orang yang paling zuhud. Tapi hartanya luar biasa melimpah ruah. Dan itu bisa dari mana sisi kezuhudannya kalau demikian itu? Gimana, dia tidak terpikat hatinya dengan harta itu. Dia mudah mengeluarkan hartanya itu. Seperti Abdurrahman ibn Auf. Bukan berarti dia tidak zuhud. Seperti Utsman bin Affan. Bukan dia tidak zuhud. Mereka zuhud semuanya. Buktinya kalau mereka tidak zuhud, mereka simpan itu harta itu. Oh iya. Tapi justru mereka keluarkan 700 ekor unta, berapa dinar, berapa dirham itu. Itu menunjukkan kezuhudan mereka. Jadi kaya tidak mencegah zuhud juga gitu loh. Kaya tapi pelit, ini baru tidak zuhud. Ini yang baru bermasalah. Iya, bermasalah. Berarti dengan kesuksesan dan kekayaan dunia mereka manfaatkan untuk kepentingan dakwah dan juga bekal mereka ke akhirat Ustaz ya. Seperti itu. Masya Allah. Berarti semakin banyak harta juga itu kalau dengan cara yang berkah dan bisa kita infakkan ke misalkan dakwah ini Ustaz, pembangunan masjid, anak yatim dan lain-lain, ini lebih bagus Ustaz ya. Lebih bagus. Afwan Ustaz, sedikit Ustaz sebelum menutup ini Ustaz. Berarti karena Ustaz menyebutkan zuhud tadi, lagi-lagi untuk menyangkal ataupun lagi-lagi untuk memperjelas stigma ini Ustaz. Apakah zuhud itu salah satu nih Ustaz yang paling nampak mencukupkan diri dengan pakaian yang lusuh? Padahal dia bisa membeli yang baru. Ini apa Ustaz sedikit Ustaz? Iya. Seperti yang kita bilang tadi, zuhud itu
orang yang kecintaan dirinya kepada agama itu jauh lebih besar daripada kecintaannya kepada dunia. Itu zuhud. Berarti orang yang kecintaannya kepada dunia lebih besar daripada kecintaannya kepada agamanya berarti tidak zuhud. Jadi bukan tergantung kepada sedikit harta yang dia miliki, bukan tergantung kepada pakaian-pakaian yang dia pakai. Tidak hanya itu ya. Orang yang miskin ya bisa tidak zuhud. Dia miskin tetapi dia ingin mendapatkan harta yang melimpah ruah, tetapi sampai meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan salat, meninggalkan talabul ilm, dia tidak zuhud juga padahal dia miskin itu. Jadi intinya kecintaan seseorang kepada agama itu jauh lebih besar daripada kecintaannya kepada dunia. Kecintaannya kepada dunia itu kerdil. Tetapi dia cari dunia tadi dengan tujuan menopang agamanya juga dari sisi yang lain. Mungkin dia ingin berinfak, mungkin dia ingin membantu orang lain, mungkin dia ingin menyumbangkan kepada panti-panti, kepada masjid-masjid. Dari situ dia mendapatkan. Namun tidak terpikat hatinya dengan harta itu. Harta mereka tidak sampai ke dalam hatinya, tapi harta mereka itu sampai ke tangannya. Nabi juga berharta. Nabi pernah menyembelih unta 100 ekor unta. Itu kalau 30 juta saja kita kalikan 3 miliar. Tidak ada istri Nabi atau Nabi memikirkan untuk membangun rumah para istrinya. Itu karena Nabi tidak ada kecintaan kepada dunia itu, ibaratnya seperti apa Allah memandang dunia ini, maka Nabi memandang dunia seperti itu. Dan seperti itulah harusnya yang kita ikuti, Ustaz. Seperti yang kita ikuti. Ketika Allah bukakan dunia untuk mereka, sah-sah kita cari dunia ini. Tapi ingat, jangan sampai kecintaan kita kepada dunia melalaikan kecintaan kita kepada agama kita. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah, ini lagi-lagi penjelasan dari Ustadz Muhammad Asror Habibi Hafizahullah menjadi salah satu pengingat bagi kita semua, Ustadz, para pemirsa dan juga akhi-ukhti yang menonton. Baik, tadi Ustadz, jazakallah khair sekali lagi Ustadz. Alhamdulillah. Jadi lagi-lagi semoga kita bisa memahami, Ustadz, ya, konteks zuhud seperti apa. Ustadz juga sudah memaparkan bagaimana memposisikan diri terhadap kekayaan dunia dan bagaimana kecintaan kita kepada akhirat. Tinggal kita yang berusaha semaksimal mungkin, Ustadz, ya. Baik, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz, sekali lagi, Ustadz, atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat dan Allah limpahkan keberkahan pada Ustadz dan para pemirsa Hasil TV yang mendengar. Ya, mungkin pemirsa Hasil TV kita tutup dan insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen ataupun episode post berikutnya. Sekali lagi jazakumullah khair dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to post Prop of Sunnah.